ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Hadis 757 wa an Masruq qala Abdullah aklu riba wa mukiluhu wa syahidahu idza alimahu wal washimah wal mutashimah walau sadaqah wal murtad a'rabiyan ba'da al hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wal lafdhu lahu. Warahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibn Hibban fi sahihihi an al-Harith al-A'war an Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dari Masruq bin Al-Ajda, ia berkata Abdullah bin Mas'ud, pemakan riba yang bertransaksi dengan riba dan dua saksinya apabila keduanya tahu, dan yang bertato dan yang minta ditato, dan orang yang tidak mau bersedekah, dan orang yang murtad setelah hijrah, semua dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Di sini saudaraku seiman, Rasulullah menyebutkan beberapa orang yang dilaknat. Apa makna laknat itu, Pak? Laknat, kata para ulama, yaitu at-tardu an rahmatillah, yaitu diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pelakunya tidak akan mendapatkan rahmat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa saja? Yang pertama, pemakan riba yang bertransaksi dengan riba dan dua saksi riba. Dalam riwayat yang lain, wa katibahu, dan pencatatnya juga. Ya akhi, riba dosa yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis, dirham riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Itu menunjukkan betapa besarnya dosa riba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan perang dengan orang yang makan riba. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang menghadapi Allah dan Rasul. Sampai-sampai ya, orang yang tidak mau meninggalkan riba dinyatakan perang dengan Allah. Mengerikan sekali, saudaraku seiman. Dan di kuburnya dia pemakan riba diadab. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Riba ada dua macam. Ada disebut dengan riba fadl, yaitu riba yang ada terjadi pada jual beli biasanya, Pak. Dan itu
ada pada 6 macam: emas, perak, kurma, gandum, ya, syair, tepung, kemudian milh, garam. Ya, kata Rasulullah SAW, "Adzhab bidzahab, wal fiddah bil fiddah, wat tamru bit tamri, wasyair bil syair, wal bur bil bur, wal milh bil milh, mithlan bi mithlin, yadan biadin." Membeli emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau kurma dengan kurma, atau syair dengan syair, atau bur dengan bur, atau garam dengan garam, harus satu timbangan dan harus dibayar secara cash waktu itu juga. Kalau misalnya ada orang beli emas 24 karat, ya, dia beli emas yang 22 karat, tapi berbeda timbangan, haram. Itu riba. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, dari 6 jenis ini dibagi oleh para ulama menjadi 2, emas dan perak. Maka ini ilatnya samaniyah, harga. Adapun kurma, bur, syair, garam, ini ilatnya apa? To'am, makanan pokok. Ya. Kata Rasulullah, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ. Kalau jenisnya berbeda, tapi ilatnya sama, silakan kalian jual ya dengan timbangan berbeda, tapi harus dengan harga cash. Maksudnya gimana? Kalau misalnya beli emas dibayar dengan perak, maka pada waktu itu boleh beda timbangan, tapi tidak boleh tempo, Pak, nggak boleh cicil. Ya, harus dengan harga pada hari itu, pada waktu itu juga dibeli, dibayar. Nah, uang nih, apakah uang itu ilatnya sama dengan emas dan perak? Jumhur ulama mengatakan sama. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, emas dan perak ini ilatnya apa? Sebagian mengatakan bahwa ilat emas dan perak itu ditimbang. Berarti kalau misalnya ilatnya ditimbang, Pak, semua yang ditimbang berlaku padanya riba. Tapi kalau ilatnya adalah samaniyah, harga, maka ya khusus yang menjadi harga saja, seperti dinar, dirham, dan uang ilatnya sama, samaniyah, harga. Dan itu yang dirojihkan oleh banyak para ulama. Demikian pula Ibnu Qayyim berbicara panjang lebar dalam masalah ini, dan beliau menyatakan bahwa ini adalah yang harus dipegang karena itu kebenaran. Maka kalau misalnya kita beli emas dengan uang, berarti apa? Jenisnya beda, ilatnya sama. Apa kata Rasulullah? Boleh berbeda ya ukurannya, tapi harus yadan biadin. Harus beli pada waktu itu juga. Nggak boleh cicil, nggak boleh. Makanya kalau ada orang beli emas cicil, haram, Pak. Ya. Di Indonesia banyak tuh, Pak, praktek-praktek orang beli emas dengan apa? Cicil. Ini haram. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis tadi. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Kalau ternyata jenisnya beda tapi ilatnya sama, maka silahkan ya kalian jual sesuai dengan kemauan kalian, sesuai dengan kesepakatan, kalau selama yadan biyadin, tangan dengan tangan, artinya cash. Ya. Berarti ada 3 keadaan nih, Pak. Kalau satu jenis satu ilat,
seperti emas dengan emas, maka disyaratkan 2. Syaratnya yang pertama harus 1 timbangan, sama timbangannya. Ya. Yang kedua harus cash pada waktu itu juga. Keadaan yang kedua, beda jenis tapi satu ilat. Beda jenis tapi satu ilat. Dan kalau yang pertama kan satu jenis satu ilat. Kalau yang kedua beda jenis sama ilatnya. Contohnya apa? Tadi emas dengan perak atau membeli emas dengan uang. Beda jenisnya, tapi ilatnya sama, itu samaniyah harga. Maka satu syarat, itu harus cash. Nggak boleh tempo, nggak boleh cicil. Keadaan yang ketiga, yaitu beda jenis, beda ilat. Jenisnya beda, ilatnya juga beda. Seperti apa? Emas dengan kurma. Emas jenis dengan kurma ya jelas beda kan? Ilatnya juga beda. Kalau emas tadi samaniyah harga, kalau kurma ilatnya apa? Makanan. Maka kalau yang ketiga ini boleh dua-duanya. Beda takaran dan boleh tempo alias cicil. Maka kalau antum beli kurma dengan uang, kemudian dicicil, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Karena beda jenis, beda ilat. Ya. Kalau beli kurma dengan kurma, maka syaratnya 2 tadi. Harus apa? Kalau beli kurma dengan kurma, syaratnya harus 2. 2 dong. 1 jenis, 1 ilat. Ya kan? Pernah Bilal ya datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kurma bagus. Lalu Rasulullah bertanya, min aina hadha? Dari mana kamu dapat kurma bagus ini? Hai Rasulullah, aku membeli satu ember kurma bagus ini dengan 2 ember kurma jelek. Kata Rasulullah apa? Awih, ainur riba. Itu riba, kata Rasulullah. Harusnya kamu jual dulu kurma jelek itu dengan dinar atau dirham. Lalu kamu beli kurma bagus dengan dinar dan dirham tersebut. Lihat Rasulullah SAW melarang siapa? Bilal membeli kurma bagus 1 ember dibayar dengan kurma bagus kurma jelek 2 ember. Gak boleh, kata Rasul, itu riba. Ya kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah ini Pak, pahami, ini riba fadl. Iya. Jenis yang kedua disebut dengan riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah itu biasanya adanya pada hutang piutang. Orang berhutang tapi dengan syarat. Harus ketika pengembaliannya dikasih infak. Namanya bagus, infak Pak. Bapak ngutang sama si B, kata si B, Pak nanti pas kembalikannya Bapak kan ngutang 1 juta. Nanti pas kembaliinnya Bapak kembaliin 1 juta plus infak 100.000 ya. Namanya bagus Pak, infak. Maka ini riba walaupun namanya infak. Iya. Zaman sekarang ribanya itu sering kali terjadi pada apa Pak? Denda keterlambatan. Antum nyicil di leasing, kalau terlambat ada denda. Dendanya ini yang jadi masalah Pak. Kita susah sekali Pak untuk menghindar hal seperti ini. Ya.
Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Beli rumah, nyicil, apa yang terjadi? Ada denda keterlambatan. Beli mobil, beli apa, selalu ada seperti ini. Subhanallah. Zaman sekarang ini sulit sekali kita terkadang Pak untuk bisa selamat dari riba itu Pak. Sementara Rasulullah melaknat orang yang bertransaksi dengan apa? Riba. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Seperti halnya juga kartu kredit. Kartu kredit pun sama seperti itu saudaraku seiman. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah ini Pak, riba namanya Pak. Jadi hati-hati dengan riba Pak. Banyak sekali di zaman sekarang tuh transaksi yang berbau riba itu banyak sekali Pak. Iya. Kemudian yang dilaknat apalagi yang kedua itu mentato dan minta ditato. Kata Rasulullah wal washimah wal mustaushimah. Dan wanita yang bertato dan yang minta ditato. Di sini lafadznya wanita, bukan berarti itu khusus wanita, tidak. Karena kebiasaan di zaman Rasul yang suka bertato itu perempuan. Ya. Bukan artinya bahwa larangan ini khusus perempuan, tidak, semua yang namanya bertato haram hukumnya. Nah, sekarang hukumnya bagaimana kalau ya cuman dihias-hias saja? Perempuan kan terkadang suka dihias-hias gitu kan, tangannya dan yang lainnya. Iya. Wallahu alam, yang lebih baik sih ditinggalkan karena takutnya ditasyabuh dengan orang yang bertato, Pak. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, yang dilaknat pelakunya apa? Walawis sadaqah. Itu orang yang tidak mau bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Saking pelitnya Pak. Padahal dia mampu untuk bayar zakat. Maka orang ini kena laknat. Kemudian yang keempat yaitu yang murtad. Wal murtadu a'rabiyan ba'dal hijrah. Yang murtadu a'rabiyan artinya yang kembali ke pedesaan Arab Baduy setelah hijrah. Akan tetapi hukum ini Pak sudah dihapus setelah dikuasainya kota Mekah. Ya. Maka diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di mana? Di pedesaan Baduy. Ya. Allahu a'lam. Hadis berikutnya 758. La'ana wa rawa al-Asbahani an Ali radhiyallahu anhu qala La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu wal washimah wal mustaushimah wa mani as-sadaqah wal muhallil wal muhallallah. Rasulullah melaknat pemakan riba yang bertransaksi dengan riba, saksinya, pencatatnya, dan yang bertato dan yang minta ditato dan yang tidak mau bayar zakat dan orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Di sini Nabi SAW menyebut yang kelima yang dilaknat. Ya. Siapa itu? Al-muhallil wal muhallallah. Orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya, ya, antum misalnya mencerai istri antum dengan talak 3 kali talak. Dan antum pengen balik lagi ke istri. Sementara kalau udah 3 kali talak, gak boleh. Kecuali kalau si istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu mencerainya juga, baru bisa balik. Terus antum mikir gimana caranya. Akhirnya antum
ngubungin teman antum. Namanya misalnya si Zaid. Zaid, tolong dong ente nikahin istri ana. Nanti setelah itu cerai ya. Biar ana bisa balik ke istri. Nah ini haram dalam Islam. Pelakunya dilaknat. Ya, para ulama menyebutnya dengan istilah taisul musta'ar, bandot pinjaman. Ya, jadi dia ingin menghalalkan istrinya buat dirinya dengan cara nyewa kambing pejantan, Pak, bandot. Ya, laki-laki ini. Maka kalau misalnya terjadi, maka tidak sah dan tetap tidak bisa kembali kepada istrinya. Karena syaratnya istri menikah lagi dengan laki-laki lain-lain itu memang bukan karena pesanan. Betul-betul nikahnya karena ya bukan karena pesanan dari suami pertama. Dan cerainya pun memang bukan karena pesanan dari suami pertama, tidak. Ya, dan subhanallah di zaman sekarang banyak yang kayak gini, Pak. Bandot pinjaman tuh. Ya. Dan pelakunya dilaknat kata Rasulullah SAW. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya 759. An Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man taraka ba'dahu kanzan muthila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yatba'uhu fayaqul man anta fayaqul ana kanzuka alladhi yakhallafta fala yazalu yatba'uhu hatta yulqimahu yadahu fayaqdamuha thumma yatba'uhu sa'iral jasad. Rahul Bazzar wa qala isnadun hasan wa Tabarani wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban fi sahihayhima. Siapa yang meninggalkan setelahnya kanzan, harta karun, yang sudah pernah kita jelaskan bahwa harta karun yang diancam pelakunya itu adalah yang tidak dikeluarkan padanya zakatnya, Pak. Iya. Adapun kalau harta yang antum tumpuk tapi dikeluarkan zakatnya, itu bukan harta karun. Kanzan. Kanzan itu artinya menumpuk harta. Iya. Maka hartanya tersebut akan dijadikan oleh Allah pada hari kiamat menjadi ular yang akro. Ular yang akro itu artinya ular yang botak karena saking beracunnya, Pak. Iya. Lahu zabibatan, yang memiliki dua zabibah, dua tanduk, dua titik di sini. Itu jenis ular yang paling berbisa itu, Pak. Lalu orang itu mengikuti orang tersebut dan lalu orang itu berkata, "Kamu siapa?" Lalu ular itu berkata, "Aku hartamu yang kamu tumpuk-tumpuk dahulu." Lalu ular itu terus mengejarnya sampai kemudian ia memakan tangannya, ya, dan menelannya. Kemudian mengikutinya terus sampai ke seluruh tubuhnya. Di sini ikhwata Islam, ancaman berat bagi mereka yang tidak mengeluarkan apa? Zakat, saudaraku. Kadar itu antum yang punya kelebihan harta, perhatikan betul harta antum itu, hitung betul, Pak, kapan sampai nisab, kapan haul. Kalau misalnya harta antum tertanggal tanggal 1 Muharram sudah sampai nisab, ya, catat baik-baik. Berarti haulnya tanggal kapan? Tanggal 1 Muharram lagi. Nah, di perjalanan antara tanggal 1 sampai tanggal 1 lagi,
apakah bertambah atau berkurang dari nisab. Qadarullah misalnya di bulan Ramadan berkurang dari nisab. Berarti apa? Putus. Iya. Haulnya putus, Pak. Tidak ada kewajiban lagi. Di bulan Syawal masuk nisab lagi, maka dihitung dari bulan Syawalnya. Sampai ditunggu sampai bulan Syawal berikutnya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka antum yang punya harta wajib belajar tentang bagaimana tata cara mengeluarkan zakat antum itu. Iya. Apakah itu zakat emas, perak, ataupun zakat kalau antum punya peternakan sapi atau unta atau kambing, yang seperti apa yang dikeluarkan zakat, seperti apa yang tidak keluar zakat. Iya. Demikian pula kita belajar apakah kira-kira harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakat apa enggak. Iya. Karena tidak semua harta diwajib dikeluarkan zakat, Pak. Antum punya rumah buat tempat tinggal. Rumah antum misalnya di Jakarta 1, di Semarang 1, Surabaya 1. Nggak ada zakatnya, nggak ada. Antum punya kuda misalnya, antum senang kuda. Ya. Jumlahnya ada berapa ekor? Sampai 100 ekor. Satu ekornya sampai ratusan juta. Ada zakatnya? Nggak ada. Kalau cuma buat dipelihara doang. Iya. Ada. Kata Rasulullah SAW, laisa fil farasi sadaqah. Tidak ada zakat pada kuda. Atau antum punya kebun, tapi antum tanamin sayur mayur, tomat dan yang lainnya. Kata Rasulullah, tidak ada zakat pada sayur mayur. Atau antum punya kebun misalnya, antum tanamin apel atau rambutan atau durian, ada zakatnya? Nggak ada zakatnya. Ya, yang ada zakatnya cuma kurma, kismis, gandum, yang itu sifatnya makanan pokok. Kalau bukan makanan pokok, nggak ada zakat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Iya. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 760. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, innal ladzi la yuaddi zakata malih yukhayyalu ilaihi maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Qal fayalzamhu aw yutawwiqhu yaqul ana kanzuk ana kanzuk. Sesungguhnya orang yang tidak membayar zakat hartanya, maka akan diperlihatkan hartanya itu diubah menjadi ular akro. Ya, ular botak yang saking beracunnya. Lahu zabibatan, yang memiliki 2 titik hitam di atas matanya. Fayalzamhu aw yutawwiquhu, lalu ia pun melilitnya sambil berkata, aku hartamu yang kamu tumpuk dulu, yang tidak dikeluarkan padanya zakat. Akhwatullah Islam, saudaraku seiman. Hadis 761 juga sama, Pak. Hadis 762 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mani'uz zakah yaumil qiyamah finnar. Orang yang tidak mau bayar zakat pada hari kiamat di neraka. Di Quran Tabrani. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'a qaumun az-zakah illa ibtalahumullahu bis-sinin. Rawahu Tabrani fil Awsat. Tidaklah suatu kaum
mencegah dari bayar zakat, artinya nggak mau bayar zakat, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka musim paceklik, ya, musim kekeringan. Subhanallah, Pak, ini ancaman, Pak. Kalau di suatu negeri orang-orang kayaknya nggak mau bayar zakat, Allah akan timpakan kepada mereka apa? Sinin. Sinin itu artinya musim kering. Ya. Alhamdulillah nih di Indonesia masih musim hujan terus. Sepertinya masih banyak yang senang banyak yang bayar zakat, banyak sedekah dan yang lainnya. Ya, itu barokah, Pak. Ya. Tapi kalau sudah nggak mau pada bayar zakat, pada pelit, sudah. Allah akan timpakan itu. Dan satu ayat yang lain, wala mana'aqamun az-zakah illa habasallahu anhumul qatr. Tidaklah suatu kaum ya mencegah zakat, artinya tidak mau bayar zakat, kecuali Allah akan tahan hujan dari mereka. Allah tidak akan turunkan kepada mereka apa? Hujan sama sekali. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya kalau ada kita lihat ya di suatu negeri ya ditimpa kekeringan yang dahsyat, tidak hujan, bisa jadi karena itu, Pak. Banyak yang tidak mau bayar zakat gara-gara itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Warahu Ibnu Majah wal Bazzar wal Baihaqi min hadithi Umar. من حديث ابن عمر ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara jangan sampai kalian ditimpa itu, ya. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai 5 perkara ini menimpa kalian. Lam tadhhar al-fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah perbuatan fahisyah, itu zina, tersebar di suatu kaum, ya tampak dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar pada mereka penyakit ta'un dan akan ditimpa kelaparan yang tidak pernah menimpa sebelum orang sebelumnya. Insyaallah, Pak. Rasulullah mengatakan kalau zina sudah terang-terangan, sudah tersebar, bakalan ditimpa 2 ini, Pak. Yang pertama apa? Penyakit ta'un. Yang kedua, kelaparan. Dan kita lihat di negeri kita ini ngeri, Pak. Ya. Para pelacur sudah nggak malu-malu lagi untuk menawarkan dirinya di media sosial. Wallahu musta'an. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil mu'nah wa juri sultan. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan kecuali mereka akan ditimpa paceklik, ya, dan susahnya makanan dan kezoliman penguasa. Artinya kalau kaum itu kerjaannya suka curang, ya, maka Allah akan timpakan kepada mereka apa? 3 perkara. Sinin, musim paceklik. Syiddatul mu'nah, ya, susahnya makanan, cari nafkah susah. Dan yang ketiga yaitu dikuasakan kepada mereka penguasa yang zalim. Allah musta'an. Dan ini di negeri kita banyak masalahnya, Pak. Orang yang suka mengurang-urangi timbangan, mencurangi orang, ya. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama' walaulal bahaim lam yuntaru. Dan tidaklah mereka mencegah zakat harta mereka, tidak mau dibayar zakatnya,
kecuali Allah akan tahan air hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, mereka tidak akan diberikan hujan. Artinya Pak, binatang ternak berdoa sama Allah minta. Makanya Allah kasih hujan. Bukan karena Allah sayang kepada mereka, karena kasihan sama binatang-binatang ternak itu. Wala naqadu ahdallahi wa ahda rasulih illa sullitu alaihim aduwwum min ghairihim fayakhudhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kecuali mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Apa maksudnya Pak? Membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian apa? Rasul. Maksudnya Pak, kita tidak mau menaati Allah dan Rasul. Dan lebih senang memaksiati Allah dan Rasul Pak. Maka saat itu akan dikuasakan kepada kaum muslimin musuh-musuhnya. Dan memang betul Pak. Sumber kebinasaan itu adalah akibat menyelisihi Allah dan Rasul. Makanya kata Rasulullah SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka. Lihat, di perang Uhud kaum muslimin kalah. Kenapa Pak? Di perang Uhud kaum muslimin kalah gara-gara pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Rasulullah bersabda kepada pasukan pemanah, jangan turun, menang maupun kalah. Ketika terjadi perang menang kaum muslimin pertama kali itu, banyak ghanimah. Melihat itu pasukan pemanah turun Pak. Kata mereka, apalagi yang ditunggu, perang sudah selesai. Maka panglimanya berkata, bukankah Rasulullah sudah mengingatkan jangan turun dalam keadaan apapun? Tetap aja turun. Tersisa hanya beberapa orang saja di atas gunung rumah itu. Maka Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik melihat kesempatan ini. Maka ia membawa pasukan, ya, membokong dari belakang. Sehingga kaum muslimin diserang dari dua arah. Kalah. 70 mati syahid. Dan Allah kemudian abadikan ya kisah perang Uhud dalam surat Ali Imran sekitar 28 ayat untuk dijadikan pelajaran. Ya. Wa ma lam tahkum a'immatum bi kitabillah illa ju'ila ba'sum bainahum. Dan selama pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah, kecuali Allah akan jadikan mereka saling berperang satu sama lain. Saling berpecah belah. Memang benar. Ya, di negeri kita pemimpinnya nggak mau berhukum dengan kitabullah. Akhirnya terjadi Pak. Kita lihat umat Islam berpecah belah. Berpartai-partai. Iya. Itu semua ya akhi. Ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi suatu kaum yang disebutkan dalam hadis ini, saudaraku seiman. Makanya dari itulah Pak, tugas kita ini berat Pak, untuk memperbaiki umat ini Pak. Iya, mengingatkan mereka tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, bahaya maksiat, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, taubat. Supaya apa? Supaya berkah di negeri. Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ya Allah Pak. Antum lihat di Saudi itu negeri kering Pak. Susah air.
Tapi karena di sana ditegakkan tauhid, ulama ya dihormati di sana, masya Allah. Barokah di sana tuh Pak. Sementara negeri kita kekayaannya luar biasa, tapi nggak berkah. Dicabut barokahnya oleh Allah. Karena apa ya itu? Ya, nggak mau balik, nggak mau taubat, malah senangnya maksiat. Fa Allah musta'an. Taib 6. Kalau kita hanya penuntut ilmu dan tidak ada perang melawan musuh, apakah kita boleh berdoa minta mati syahid? Boleh banget, Pak. Dulu Umar pernah berdoa, ya Allah, wafatkan aku di kota Madinah dalam keadaan mati syahid. Para sahabat bingung. Hai Umar, hai Amirul Mukminin, kalau engkau mau mati syahid, ya pergilah ke medan perang. Bagaimana kamu pengen mati syahid tapi di kota Madinah? Ternyata Allah kabulkan. Ketika sedang sholat subuh, jadi imam ditusuk oleh orang Majusi. Ya. Kota Islam saudaraku seiman. Dan mati syahid kan tidak harus di medan perang, Pak. Kata Rasulullah, al-gharik syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Ya, orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan syahid. Ya, orang yang dibunuh oleh perutnya, oleh penyakit di perutnya syahid. Ketika sholat Jumat kita dilarang bicara. Apakah larangan ini sudah berlaku ketika khotib berdiri di mimbar mengucapkan salam, dilanjutkan dengan adzan? Larangan itu saat khutbah. Sementara kalau khotib berdiri di mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, kemudian duduk lalu adzan, ya belum khutbah namanya, Pak. Iya. Ketika mulai khutbah, nah wajib diam, wajib mendengar. Bagaimana agar dimudahkan pasca hijrah dari lembaga ribawi dan istiqomah di jalan Allah? Akhi, yakinlah janji Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah janji Allah. Cuman terkadang Allah uji dulu kamu. Karena Allah ingin melihat kejujuran kamu dalam hijrah. Gak serta-merta antum keluar langsung dikasih sama Allah, belum tentu juga, Pak. Karena Allah ingin menguji dulu hambanya. Karena Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Gak mungkin. Diuji dulu sama Allah. Untuk apa Allah menguji? Allah ingin melihat ini orang jujur apa enggak nih, ya, dalam hijrahnya. Atau dia hijrahnya cuma pengen dapat dunia saja. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sebutkan dalam hadis, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik ini tidak syarat harus lebih banyak, Pak. Bisa jadi lebih sedikit tapi lebih barokah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Saya baru tahu tentang ilmu tentang zakat mal ini. Selama ini tidak bayar zakat. Bagaimana dengan tahun-tahun kelalaian saya tersebut? Kalau sudah lalai,
yang dulu itu dan sekarang masih ada, bayarkan Pak untuk 7 tahun tersebut kalau bisa. Iya. Karena masih ada tanggungan masalahnya, antum belum bayar zakat itu selama 6 sampai 7 tahun itu. Jika memiliki peternakan sapi untuk kurban sudah mencapai nisab, apakah ada perhitungan zakatnya? Pertanyaannya, pakan untuk sapi ini antum butuh keluar duit nggak untuk beli pakan? Karena yang diwajibkan padanya zakat adalah sapi yang digembalakan makan di rumputan. Adapun kalau kita yang keluar duit untuk beli pakannya, untuk beli makanannya, ininya dan yang lainnya, sehingga ya mengeluarkan dana besar, maka pendapat yang rajih yang dirujukkan oleh para muhaqqiqin tidak ada zakatnya. Ya, karena disebutkan dalam hadis tersebut dengan sifat yaitu fisaimatil ibil, fisaimatil ghanam, fisaimati al-baqar. Saimah itu apa? Kata para ulama, yaitu yang digembalakan. Adapun kalau yang bukan saimah, yang di kandang dan kita mengeluarkan dana ya besar untuk membeli pakan, maka pendapat yang rajih tidak ada zakatnya. Alhamdulillah, kemudahan dari syariat. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.